materi, terus kemudian presensi juga sudah saya upload ya di Hebat. Jadi silakan bisa dibuka ya untuk presensi dan materinya. Ya mungkin ini saya share dulu. Kita masuk ke ini ya, analisis wavelet ya. Kalau kemarin kita sudah pendahuluan gitu ya mengenai Fourier, jadi kita refresh kembali transformasi Fourier dan juga ini STFT ya, jadi short term Fourier transform. Nah, sekarang kita masuk ke multi resolution analysis sama continuous wavelet transform gitu ya untuk scale maupun komputasinya. Oke ya, ini sudah saya share PPT-nya ya, baik. Analisis wavelet waktu kontinu ya. Jadi ini ya. Ya, untuk pendahuluan kita seringkali menyatakan transformasi begitu ya. Jadi ada transformasi Laplace gitu ya, yang mungkin sudah pernah belajar ini ya, sistem kontrolnya Pak Akif gitu ya, ada diajarkan transformasi Laplace di situ. Terus ada transformasi Fourier begitu ya. Nah, sebenarnya transformasi itu apa sih begitu ya. Jadi kita kembali lagi gitu ya mengenai pengertian gitu ya atau makna dari transformasi. Jadi transformasi ini sebenarnya adalah suatu pemetaan gitu ya. Jadi kita petakan kembali suatu sinyal tertentu gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya agar dapat memperlihatkan lebih banyak informasinya gitu ya daripada sinyal aslinya begitu. Nah, tujuan transformasi itu seperti itu gitu ya. Jadi memang ada tujuannya gitu ya kita melakukan transformasi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dirubah begitu saja begitu ya. Transform itu kan artinya dirubah gitu ya ke domain yang lain gitu kan. Nah, ini perubahan ke domain yang lain itu tentu ada peristiwa pemetaan sinyalnya gitu ya. Agar apa? Agar dapat memperlihatkan lebih banyak informasinya, agar kita dapat menggali lebih banyak informasi dari sinyal tersebut begitu ya daripada sinyal aslinya gitu ya. Sinyal aslinya mungkin direpresentasikan dalam domain waktu biasanya begitu ya, itu kita tidak banyak mendapatkan gambaran informasinya begitu ya secara detail gitu. Nah, ini kita membutuhkan adanya transformasi. Nah, yang pertama itu ya kita pelajari kan transformasi Fourier ya. Jadi transformasi Fourier ini memberikan informasi mengenai konten frekuensi begitu ya, yang sebelumnya tidak tampak ya. Kemudian jika sinyal disajikan dalam domain waktu atau sinyal asli. Jadi memang kita berusaha untuk mendapatkan informasi frekuensinya gitu ya, yang memang yang sebelumnya atau dari sinyal aslinya itu tidak nampak gitu ya, karena sinyal aslinya dalam domain waktu sehingga tidak nampak konten dari frekuensinya. Nah, namun gitu ya, kelemahan dari transformasi Fourier ini dia tidak mampu mendeskripsikan karakteristik waktu dan frekuensi secara bersamaan. Jadi sudah pernah saya sampaikan begitu ya, kalau kenapa muncul wavelet gitu ya, kenapa muncul STFT itu ya karena ini kebutuhan ini gitu ya. Transformasi Fourier ini dipandang tidak mampu mendeskripsikan karakteristik sinyal sekaligus gitu ya, karakteristik waktu dan frekuensinya secara bersamaan. Nah, sehingga di sini mulai muncul begitu ya adanya STFT gitu ya, kemudian berkembang ke arah wavelet gitu ya. Nah, di sini wavelet ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu sinyal yang berubah terhadap waktu gitu ya, yang berubah terhadap waktu tapi tetap juga dalam domain frekuensi gitu ya. Jadi sinyal tidak dibagi menjadi bagian-bagian menurut waktu gitu ya, tapi dibagi menjadi segmen-segmen gitu ya menurut suatu skala. Nah, ini bedanya antara transformasi wavelet dengan sinyal yang asli gitu ya dalam domain waktu itu kan biasanya sinyal dibagi-bagi menurut waktu. Tapi kalau di wavelet ini sinyal dibagi menjadi segmen-segmen gitu ya atau bagian-bagian di mana dasar pembagiannya ini kita menggunakan suatu skala gitu ya atau scaling. Nah, kemudian masing-masing segmen ini itu kita bisa mendapatkan konten frekuensinya gitu ya. Jadi
ada apa dua karakteristik yang bisa kita sajikan, dia karakteristik waktu yang direpresentasikan dalam segmen-segmen dan juga karakteristik frekuensi dia secara bersamaan. Nah, sekarang kita tahu kalau transformasi Fourier itu dinyatakan dengan bersamaan ini ya, jadi ya. Jadi X omega M. Jadi ini dari sinyal yang domain waktu xt kita transformasikan ke Fourier menjadi X omega begitu ya. Ini kalau dalam sinyal waktu kontinu menggunakan persamaan integral begitu ya, kemudian dikalikan dengan eksponensialnya. Nah, kemudian jika fungsi tersebut mempunyai durasi yang terhingga saja, begitu ya, jadi yang tertentu saja, nah maka akan dapat digeser-geser gitu ya sepanjang sinyal xt gitu ya, seperti dilakukan pada proses konvolusi gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa gitu ya kalau kita mempunyai suatu fungsi gitu ya atau sinyal yang durasinya itu tertentu atau terhingga saja, maka kita bisa melakukan pemrosesannya gitu ya. Jadi operasi dari matematiknya sepanjang sinyal xt itu dengan digeser-geser gitu ya, seperti yang dilakukan pada proses konvolusi. Jadi kalau konvolusi itu kan juga prosesnya juga digeser ya. Jadi yang mungkin pernah ngambil pengolahan citra digital itu kan kalau pengolahan citra pada domain spasial itu kita menggunakan operasi konvolusi ketetanggaan begitu ya, itu kan menggunakan matriks konvolusi di mana perhitungan matriksnya itu untuk bisa mendapatkan nilai konvolusinya kan digeser gitu ya dari satu koordinat piksel kemudian di koordinat piksel tetangganya begitu ya, begitu dan seterusnya sampai ke seluruh area piksel dari citranya itu yang dikonvolusi. Nah ini sama di sinyal juga sama seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa menentukan area tertentu yang dilakukan proses konvolusi kemudian bisa digeser-geser sepanjang durasi yang dia terhingga gitu ya. Nah, dan dihasilkan transformasi Fourier-nya begitu ya yang sifatnya short term gitu ya. Jadi yang sifatnya itu jangka pendek begitu ya, short term atau yang di sini disebut sebagai short term Fourier transform atau STFT. Nah, sehingga dari tadi ya transformasi Fourier kita bisa dapatkan gitu ya persamaan dari STFT-nya karena dia sebenarnya juga Fourier transform juga tapi sifatnya short term gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan persamaannya gitu ya menjadi fungsinya menjadi T, E, F gitu ya, T, F. Jadi tidak lagi omega ya, kalau kita masih Fourier biasa kan jadi omega, ini menjadi T, F. Jadi ada domain waktu dan juga domain frekuensi begitu ya. Ya ini sama dengan integral minta inga kata inga kemudian exto gitu ya. Kemudian dikalikan dengan jendelanya ini ya. Jadi W T kemudian digeser minus atau gitu ya, kemudian dikalikan dengan nilai eksponensialnya. Jadi dikalikan dengan eksponensial ini kan merupakan ciri dari transformasi Fourier begitu ya. Nah, sehingga di sini dengan F adalah frekuensi yang juga mengindikasikan keanggotaan. Kemudian W T minto ini adalah fungsi jendelanya ya. Jadi ada fungsi jendelanya yang itu bisa digeser-geser dengan T berlaku sebagai penggeser jendela begitu ya sepanjang sumbu X. Nah, sehingga kita bisa ini ya bisa disederhanakan gitu ya fungsinya menjadi X T, M sama dengan integral minta hingga tak hingga exto gitu ya, kemudian dikalikan dengan fungsinya gitu ya, fungsi T minto gitu ya M gitu ya. Jadi fungsinya ini adalah fungsi ini yang melibatkan operasi jendela gitu ya dengan eksponensialnya yang digeser-geser. Jadi di sini FTM adalah fungsi keanggotaan dan M ini menspesifikasikan gitu ya nomor keanggotaannya gitu ya. Jadi kan nanti dibagi-bagi begitu kan di segmen-segmen gitu ya. Ya itu nanti ada ke M gitu ya yang diolah gitu ya, M ke-1, M ke-2, M ke-3 dan seterusnya gitu ya. Yang ini disimbolkan gitu ya dengan M. Mungkin seperti itu kira-kira. Nah, ini kita langsung masuk ke transformasi wavelet continue ya. Jadi transformasi wavelet ini
hampir sama begitu ya dengan persamaan dari STFT gitu ya. Jadi transformasi wavelet ini memang menggunakan konsep yang dinyatakan pada persamaan 3 ini gitu ya. Persamaan 3 ini persamaan STFT. Ya, dalam analisis wavelet itu ada sejumlah fungsi yang dapat digunakan gitu ya. Namun keanggotaannya selalu terdiri atas versi-versi gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ada sejumlah fungsi gitu ya nantinya yang akan kita pelajari gitu ya. Yang sudah ditemukan oleh ilmuwannya begitu. Nah, di mana keanggotaannya ini selalu terdiri atas berbagai macam versi gitu ya. Nah, versi-versi ini menyatakan sinyal tersebut bisa diregangkan gitu ya atau dimanfaatkan dari fungsi basisnya. Nah, ini ya keistimewaan wavelet itu di situ. Jadi fungsi-fungsinya itu bisa menyatakan variasi gitu ya atau versi-versi apakah sinyal itu nanti akan diregangkan atau dimanfaatkan dari fungsi basisnya. Sebagaimana halnya pergeseran gitu ya. Jadi kalau di STFT itu kan variasinya itu terjadi pada pergeserannya gitu ya. Nah, kalau di wavelet ini variasinya itu terjadi karena ada proses peregangan dan pemampatan gitu ya. Nah, sehingga konsep ini mengarah nantinya pada definisi persamaan dari transformasi wavelet continue gitu ya atau CWT di sini ya, continuous wavelet transform. Yang itu dinyatakan dengan ini jadi W begitu ya, hasil transformasi waveletnya A, B sama dengan integral min tak hingga tak hingga, kemudian X dari sinyalnya. Nah, ini ada faktor skalanya begitu ya, 1 per akar nilai absolut dari A begitu ya, kemudian ini jendelanya ya W, ini konvolusi dari T min B per A di T gitu ya. Ya, jadi dari persamaan ini saya tuliskan lagi gitu ya dengan B-nya ini dia berlaku sebagai penggeser fungsi gitu ya sepanjang XT. Jadi yang B ini dia memiliki fungsi sebagai penggeser begitu ya. Ya digeser-geser ini sepanjang atau sebesar nilai B. Kemudian A-nya ini berlaku sebagai penskala waktu pada fungsi ini ya omega besarnya ini gitu ya. Jadi A-nya ini berlaku sebagai scaling ya, skala waktu gitu ya pada fungsi omeganya. Jika A-nya ini lebih besar daripada 1, maka fungsi wavelet ini menjadi teregang sepanjang sumbu waktu gitu ya. Dan jika A-nya kurang daripada 1 dan masih bernilai positif, maka waveletnya ini nanti akan termampatkan. Gitu. Nah, ini sifat-sifat atau apa ya pengaruh gitu ya, pengaruhnya apa sih gitu ya dari nilai A-nya ini begitu ya. Ternyata pengaruhnya kalau nilai A-nya ini kita plotting lebih besar daripada 1, maka fungsi waveletnya akan menghasilkan sinyalnya ini teregang gitu ya, menjadi teregang sepanjang sumbu waktu gitu ya. Kalau kurang daripada 1 tapi masih bernilai positif, maka fungsi waveletnya akan termampatkan. Nah, jika nilai A-nya negatif, maka nanti akan membuat fungsi waveletnya menjadi terbalik, gitu ya, menjadi terbalik pada arah sumbu waktu. Nah, kemudian tanda star ini apa? Nah, ini tanda star ini menunjukkan operasi conjugate kompleks, gitu ya, dan ada normalisasi 1 per akar nilai absolut dari A. Dan ini memastikan bahwa energinya sama untuk semua nilai A gitu ya dan juga untuk semua nilai B. Jika B-nya ini sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 1 gitu ya, maka wavelet ini akan berada dalam bentuk naturalnya gitu ya dan disebut dengan istilah mother wavelet gitu ya di mana omega 1,0-nya ini ya karena A-nya 1, B-nya 0 ini nanti sama dengan omega T. Jadi kebayang ya kalau misalkan B-nya ini kita isi 0, A-nya 1 begitu kan, jadi tinggal omega T gitu ya. Nah, ini disebut sebagai mother wavelet-nya gitu ya. Ya, bersama dengan omega T kan ya di sini ini yang dinamakan dengan mother wavelet. Nah, ini nanti ada gambar lagi ya, di gambar 1 ini memperlihatkan hal tersebut gitu ya, beberapa anggota yang dihasilkan oleh beberapa pergeseran gitu ya, yang melewati proses dilasi dan maupun kontraksi ya.
Nah, ini menggunakan wavelet Morlet gitu ya. Jadi mother waveletnya menggunakan model wavelet Morlet ya, di mana persamaannya ini dinyatakan ini pada persamaan 5 ini gitu ya, mother wavelet Morletnya omega t sama dengan eksponensial pangkat min t kuadrat kalikan cos pi akar 2 per ln 2 t gitu ya. Nih. Jadi nanti mother wavelet-nya ini ya ini ada variasinya ya ketika A-nya sama dengan 1 gitu ya. Kemudian ketika ada 2 dilasi A-nya 2 sama dengan 2, A-nya sama dengan 4 gitu ya. Kemudian ada juga satu kontraksi gitu ya untuk A-nya sama dengan 0,5. Nah, itu mungkin di situ adik-adik mungkin ya perbedaannya apa maksudnya pengaruh dari mother wavelet gitu ya. Nah, ini akan membentuk sinyal seperti ini gitu ya dengan adanya dilasi dan kontraksi gitu ya yang kita rubah-rubah nilainya nanti performance dari sinyalnya seperti ini. Ya, oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kira-kira? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Ya, jadi koefisien wavelet ini jadi WA, B ini memang nanti gitu ya. Ya ini ya kan ada WA, B ya dari persamaan dasar waveletnya gitu ya. Itu menggambarkan korelasi ya antara sinyal dengan wavelet pada berbagai pergeseran dan skala ya. Jadi di sini A itu kan menyatakan ini ya, kalau A itu nanti fungsinya menyatakan apakah sinyal itu menjadi teregang gitu ya, atau dia dimampatkan begitu ya, seperti ini gitu ya nanti hasilnya ya, menjadi teregang atau termampatkan. Jadi kalau yang tadi lebih dari 1, maka sinyal waveletnya kan menjadi teregang ya. Ya ini kalau kita lihat A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 4, kita lihat kan sinyalnya agak lebih melebar gitu ya ke samping gitu ya. Tapi kalau kurang dari 1 tapi masih bernilai positif, maka akan menghasilkan waveletnya ini menjadi termampatkan gitu ya atau kontraksi. Nah ini seperti gambar A sama dengan 0,5 ini. Ya, jadi itu fungsi wavelet gitu ya yang dinyatakan dengan A, B ini sebenarnya menggambarkan korelasi gitu ya nantinya korelasi antara sinyal dengan waveletnya pada berbagai proses pergeseran dan scalingnya gitu ya karena itu tadi ya A-nya itu kan tadi kalau scaling faktor scalingnya ya karena pengaruh faktor A-nya tadi ya yang teregangkan termampatkan gitu ya belum nanti B-nya itu yang nanti akan memperlihatkan pengaruh dari pergeserannya gitu ya. Jadi variabel pergeserannya itu ada di B. Kalau variabel skalanya itu ada di A gitu ya. Nah, nanti kemiripan antara sinyal dan waveletnya begitu ya pada suatu kombinasi skala dan posisi gitu ya yang A, B. Nah, ini nanti yang ini ya yang akan menjadikan itu tadi ya kita bisa mendapatkan nilai koefisien waveletnya gitu ya kalau kita sudah dari hasil ininya dari hasil proses scaling dan pergeserannya itu gitu ya kita dapatkan kombinasi angka untuk skala dan posisi gitu ya atau A, B begitu ya yang dimana nanti dari hasil itu tadi kombinasi itu akan menggambarkan adanya kemiripan begitu ya antara sinyal dengan si waveletnya. Berarti kita sudah menemukan nih gitu ya koefisien waveletnya yang pas gitu ya. Kalau sudah kita coba-coba begitu ya, kemudian kita dapatkan kombinasi skala dan posisi atau nilai A dan B di mana terjadi kemiripan gitu ya antara sinyal dan waveletnya gitu ya. Nah, dengan kata lain, koefisien wavelet ini nanti akan menentukan amplitudo deret wavelet pada jangkauan skala dan pergeseran yang harus kita jumlahkan kembali, gitu ya, karena kan digeser-geser ya, geser-geser kemudian di scaling, gitu ya. Jadi untuk bisa merekonstruksi kembali sinyal itu berarti yang harus dijumlahkan lagi atau kemudian di inverse gitu ya, atau di transformasi inverse menjadi sinyalnya kembali.
Jadi di sini jika fungsi wavelet-nya itu dapat dipilih dengan tepat, maka dimungkinkan untuk merekonstruksi sinyal aslinya dari koefisien wavelet, ya seperti yang dilakukan pada aliragam gitu ya. Aliragam ini bahasa Indonesianya atau bahasa ininya Inggrisnya transformasi gitu ya. Nah, ini kalau kita mendapatkan fungsi wavelet-nya itu tepat gitu ya, maka ya kita bisa merekonstruksi sinyal aslinya itu gitu ya dengan menggunakan konsep inverse ya bisa direkonstruksi kembali menjadi sinyal aslinya gitu ya dari koefisien wavelet yang sudah kita temukan tadi. Nah, oleh karena itu di sini CVT itu mendekomposisi sinyal. Jadi kita dengan CVT ini artinya apa? Artinya kita melakukan dekomposisi sinyal menjadi koefisien-koefisien dari dua variabel yaitu A dan B. Maka nanti akan dibutuhkan penjumlahan atau integrasi ganda untuk bisa memperoleh kembali sinyal asli dari koefisien-koefisien tersebut. Ya, ya itu maknanya seperti itu. Jadi continuous wave transform itu kita berusaha mendekomposisi sinyal ya menjadi koefisien-koefisien dari dua variabel ya. Jadi dari sinyal itu bisa dikomposisi gitu ya menjadi dua variabel yaitu A dan B. Nah, nanti untuk bisa rekonstruksi sinyalnya kembali itu dijumlahkan lagi, ya dijumlahkan lagi dari koefisien-koefisien tersebut sehingga nanti bisa kita dapatkan lagi sinyal yang aslinya gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan proses rekonstruksi sinyal asli. Nah, ini bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi ini untuk rekonstruksi kembali XT sama dengan seperchain ya, seperchain integral dari batasan A min tak hingga tak hingga kemudian B-nya juga min B B sama dengan min tak hingga tak hingga dan B-nya ini gitu ya ini adalah koefisien wavelet-nya gitu ya kemudian dikalikan dengan mother wavelet-nya ya tapi fungsi waktu ya jangan lupa karena kita akan kembali ke XT dikalikan dA per dB di mana C-nya nilainya sama dengan ini yang di bawah ini. Ya, mungkin seperti itu. Jadi C ini apa gitu ya? Jadi C ini disebut sebagai kondisi yang diizinkan atau admissibility condition gitu ya. Jadi biasanya jika dikehendaki untuk memperoleh sinyalnya asli, maka digunakan transformasi wavelet discrete gitu ya. Jadi karena lebih mudah perhitungannya gitu ya dan juga harus dilakukan rekonstruksi kembali sinyalnya itu juga lebih sedikit gitu ya. Nah ini biasanya nanti setelah ini ya setelah continue nanti kita akan belajar mengenai transformasi wavelet discrete gitu. Ya, oke dari sini ada yang mau didiskusikan barangkali jelas. Kalau sudah ini ya kita masuk ke wavelet ya, wavelet teori ini ya. Ya, ini ada di slide yang berikutnya. Jadi mengenai wavelet untuk teori dan aplikasinya gitu ya. Jadi wavelet ini memang ya masih kategori baru sih ya, very recent tahun 80-an munculnya begitu. Kalau kita lihat Fuzzy begitu ya, kemudian apalagi itu ya neural network itu juga masih tahun berapa ya? Kalau yang lama itu Fuzzy ya, Fuzzy itu sekitar tahun berapa? 70-an ya kalau nggak salah ya. Itu sudah ditemukan. Nah, ini kalau wavelet ini ya dikatakan masih baru lah tahun 80 begitu ya dan sampai sekarang juga masih dipakai gitu ya. Kemudian buku-buku tentang wavelet itu juga banyak begitu ya. Kebanyakan buku-buku itu juga tutorialnya menggunakan background matematikalnya yang kuat gitu ya. Ya ini memang matematika itu memang jadi tools utama begitu ya kita di engineering maupun science. Nah, gini nanti akan ada present dan engineering versionnya bagaimana begitu ya. Nah, ini mungkin bisa dicari wavelet tour of signal processing mungkin dari Esmalat ini barangkali bisa dicari bukunya. Jadi nanti yang dibahas itu spectral analysis gitu ya di sini di slide ini kemudian continuous wavelet transform CWT kemudian DWT discrete wavelet transform dan kemudian aplikasinya gitu ya.
Nah, yang pertama mengenai spectral analysis gitu ya, atau frekuensi gitu ya. Jadi kita tahu kalau frekuensi adalah inverse dari period gitu ya. Jadi F sama dengan seperti. Kemudian sinyal itu periodik jika T-nya periodenya lebih dari 0 gitu ya. Dan XT-nya itu sama dengan XT plus NT. Nah, ini ya. Jadi uniknya itu. Jadi XT plus N kali T itu ternyata sama dengan XT itu sendiri gitu ya. Nah, ini syarat-syarat sinyal itu periodik seperti ini, memenuhi persamaan matematik ini. Nah, we need to know only information gitu ya for one period. Jadi yang kita butuhkan itu hanya informasi gitu ya, semisal dalam satu periode. Kemudian any signal finite length gitu ya can be periodized gitu ya. Jadi sinyal apapun gitu ya dengan panjang. Riris, Iya, maaf. Iya, ada apa? slide-nya apa berpindah Bu ya? Soalnya di saya nggak berpindah gitu, masih karakteristik waktu frekuensi wavelet. Oh iya Saya ya. juga, Bu. Oh, ini di saya berpindah. Oh, mungkin karena anu ya. Sebentar. Sampai kaget saya, Mbak. Iya, mungkin karena Maaf anu. Ibu. Iya, apa ininya ya, mungkin jaringannya ya. Sebentar. Kalau di saya sih berpindah. Ini Yang ini sudah Ibu. sudah. Ya, ini tadi saya menjelaskan ini. Sudah Sudah Ibu. berpindah. Oh ya, oke. Ya, ini ya. Jadi periodik tadi ya saya jelaskan ini periodik ya. Jadi sinyal itu dengan panjang tertentu bisa periodik begitu ya. Kemudian sinyal itu sifatnya reguler jika signal value dan juga turunannya itu are equal at the left and right side of the interval atau period. Jadi apa sinyal itu mempunyai keteraturan gitu ya, regularity gitu ya. Jika nilai dari sinyalnya gitu ya dan juga turunannya gitu ya are equal gitu ya, jadi sama di sebelah kiri pada bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan gitu ya dari interval periodnya. Jadi kan kalau periodik itu kan seperti itu ya. Jadi kembali lagi begitu ya. Jadi at the left and the right side of the interval period itu adalah equal dan juga dia sifatnya reguler gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sinyal yang periodik. Ya, for example, ya seperti ini ya. Kalau sinyal yang periodik ya sinyal sinus seperti ini, begitu ya, dia akan balik lagi, begitu ya. Kalau yang tidak periodik ya semacam ini contohnya Doppler signal gitu ya, yang tidak periodik seperti ini. Kemudian juga ada yang sinyal yang tidak periodik lainnya, begitu ya. Ada fractal curve, terus kemudian ini penjumlahan dari beberapa sinyal kosinus, gitu ya, yang menghasilkan sinyal yang tidak periodik seperti ini. Nah, sehingga apa gitu ya, kalau sinyal periodik mungkin bisa lebih mudah ya kita analisis gitu ya, baik sisi periodenya maupun frekuensinya. Tapi kalau yang tidak periodik seperti ini bagaimana gitu ya. Jadi memang frekuensi itu dibutuhkan gitu ya. Jadi to be able to understand a signal and extract information from real world gitu ya. Jadi memang frekuensi ini syarat informasi gitu ya, syarat informasi. Jadi untuk bisa memahami sinyal dan kita bisa mengekstrak informasi gitu ya, maka dibutuhkan frekuensi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat electrical or telecommunication engineers ini memang kecenderungannya itu think in the frequency domain gitu ya. Jadi memang pengolahan datanya itu kecenderungannya ke domain frekuensi. Nah, kemudian di sini ditemukan oleh si Fouye gitu kan ya, ini kan historisnya seperti ini ya, mulai dari deret Fouye begitu ya. Kemudian deret Fouye ini punya difficulties gitu ya, di mana dia hanya sinyal yang periodik saja gitu ya yang bisa direpresentasikan. Kalau yang tidak periodik bagaimana? Nah, sehingga nanti muncul transformasi Fouye gitu ya.
Ya, ini dia points where Fourier series does not coverage gitu ya, kalau dia tidak periodik gitu ya. Nah, sehingga muncul transformasi Fourier gitu ya, Fourier transform. Jadi the signal has a frequency point of view atau spektrum begitu ya kalau di Fourier transform. Jadi bisa dinyatakan dengan spektrumnya begitu. Kemudian bisa dinyatakan dalam global representation. Kemudian ya menggunakan tentunya banyak properties dari matematik gitu ya, tapi di sini operatornya masih bersifat linier. Jadi kalau linier kan lebih mudah gitu ya kalau untuk kita mau mengolah lebih lanjut gitu ya daripada yang non linier. Kemudian muncul DFT gitu ya. Ini untuk DFT ini memang untuk practical implementation gitu ya, karena dari praktek itu ya kita pasti berhubungan dengan hardware yang sifatnya digital gitu ya. Jadi kita rubah menjadi discrete Fourier transform untuk keperluan practical implementation. Ya, ini sama juga ya. Jadi sifatnya juga global. Kemudian lots of math properties, kemudian operatornya linier ya. Kemudian ada pengembangan lagi metode yang namanya FFT gitu ya dari DFT ini. Jadi untuk memudahkan implementasinya begitu ya. Jadi ada bagian yang pengolahannya itu bisa di-cut sehingga mempercepat prosesnya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, sehingga muncul FFT. Nah, ini Fourier transform. Dari Fourier transform ini dari sinyal yang periodik signal, tapi di sini ada noise-nya gitu ya, dengan menggunakan zero mean random noise seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan spektrumnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau di domain frekuensi gitu ya, kita bisa terlihat dari yang random seperti ini, nanti kalau direpresentasikan dalam bentuk spektrum akan terlihat keteraturannya begitu ya, atau kita bisa melihat rentang-rentang frekuensi tertentu dari sinyal ini gitu ya. Dari sinyal ini kan gabungan dari banyak sinyal ya, karena dari sinyal aslinya XT, sin, bla 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 nih ya, plus sin ini plus NT. Nah, NT-nya ini zero mean random noise, ya, di mana noise-nya sifatnya juga random ya, tidak diprediksi, tidak bisa diprediksi modelnya begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk random signal itu ya bisa dibedakan ya. Jadi ada stationary signal ya, stationary ini static, jadi don't change with time gitu ya, di mana frekuensi konteksnya juga don't change with time, information-nya juga doesn't change with time. Kalau non-stationary ini baik statistik, frekuensi gitu ya, maupun informasinya dia akan berubah terhadap waktu gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ini ada stationary, non-stationary, mungkin juga sudah saya jelaskan ya perbedaannya apa. Kemudian chop signal mungkin saya lewati saja ya barangkali ya, ini sudah kita lihat gitu ya, maksudnya kalau stationary ini berarti ada perubahan terhadap waktu gitu ya. Kalau yang ini non stationary ini tidak ya, yang stationary tidak berubah terhadap waktu, kalau non stationary ini berubah terhadap waktu gitu ya. Itu kemudian ada chop signal gitu ya, ini modelnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada Fourier transform. Jadi kita ada global behavior gitu ya, yang we don't know what frequency happen at a particular time gitu ya. Jadi kalau menggunakan transformasi Fourier ini apa sifat globalnya kita tidak tahu gitu ya. What frequency happens gitu ya at particular time. Jadi karena time and frequency are not seen together gitu ya kalau di transformasi Fourier. Nah, ini we need time and frequency at the same time gitu ya. Jadi kita membutuhkan time and frequency representation at the same time. Nah, ini memang cocoknya ya untuk ini ya, biological atau medical signal seperti ECG, EEG, EMG gitu ya. Nah, ini yang selalu sifatnya non-stationary. Itu ya. Kemudian muncul di sini akhirnya muncul short time Fourier transform ini yang berusaha merepresentasikan time sama signalnya ini dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi oleh Dennis Gabor gitu ya, yang dengan konsep dari windowing signalnya
signal ini diasumsikan to be stationary local, gitu ya, stationary local. Jadi hanya stationary-nya di lokal saja, ya, di area tertentu. Dan juga menggunakan 2D transform, gitu ya. Nah, sehingga muncul ini, short time Fourier transform, di mana omega t-nya ini adalah window function, ya. Jadi di sini window function. Jadi ada time, ada frekuensi, gitu ya, dari SDFT-nya, dari XT dikalikan dengan window function-nya, kemudian dikalikan dengan eksponensialnya. Nah, jadi di sini terlihat omega t-nya ini a function of time and frequency. Nah, ini kalau kita lihat sinyal asli, begitu ya, direpresentasikan grafiknya, gitu ya, time terhadap amplitude, begitu ya. Nah, seperti ini. Nanti dengan teknik window ini, gitu ya, kita bisa memperoleh atau kita bisa plotting time terhadap frekuensi, gitu ya, dari hasil SDFT-nya. Nah, ini hasil dari short time Fourier transform, ya, dari grafik ini, sinyal yang atas ini kemudian kita SDFT-kan jadi yang bagian bawah ini. Yang ini juga demikian, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, itu kalau kita lihat nilai dari magnitudenya itu akan membentuk spektrogram, gitu ya. Nah, kalau magnitud dari wavelet itu akan membentuk skelogram. Nah, itu bedanya antara spektrogram dengan skelogram. Kalau spektrogram itu kita peroleh dari hasil SDFT, kalau yang skelogram itu dari hasil transformasi wavelet. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini kira-kira? Bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi ini kalau kita menggunakan narrow window, jadi di plotting grafik 3D-nya, gitu ya. Kalau menggunakan wide window seperti ini. Ya, gimana kira-kira? Ada yang mau didiskusikan sampai di sini dulu? Yang mau ditanyakan? Kemarin Dari saya tugasnya belum, Bu. sudah, ya? Ya, baik. Tugasnya sudahkah? Sudah, Bu. Nah, ya. Ya, baik. Mungkin nanti setelah ini kita bisa lihat bersama-sama, gitu ya, untuk tugasnya. Ya, untuk yang kita drawback SDFT, gitu ya, ini kita membutuhkan fixed window, ya. Tadi fixed window untuk yang digeser-geser with time or frequency, gitu ya. Kemudian dari window-nya ini kita juga membutuhkan resolusi, gitu ya. Resolusinya ya ini, kalau kita menggunakan narrow window ini bisa gives a good time resolution, gitu ya, tapi poor frequency resolution. Sebenarnya antara SDFT dengan wavelet itu hampir-hampir sama, gitu ya. Ini namanya trade off, gitu ya. Kalau kita menggunakan window-nya itu sempit, gitu ya, ininya istilahnya lebarnya, ya, lebarnya itu narrow, maka kita akan mendapatkan resolusi time-nya itu bagus, gitu ya, good time resolution, tapi resolusi frekuensinya menjadi jelek, gitu ya. Nah, ini jadi kita memilih salah satu, gitu ya, mau yang dibaiki itu yang di mana, gitu ya. Kalau resolusi time-nya good, tapi frekuensi resolusinya poor, ya kita pakai narrow window. Tapi sebaliknya kalau kita wide window, ini nanti akan give a good frequency resolution, tapi poor time resolution. Kemudian ini ada Heisenberg untuk uncertainty principle, gitu ya, untuk signal processing. You cannot know at the same time the time and frequency of signal. Nah, kemudian signal processing approach is to set for what spectral component exists at a given time interval, gitu ya. Nah, ini memang menurut hukum apa ya, ketidakpastian dari Heisenberg, gitu ya. Jadi menurut dia ini kita tidak bisa, gitu ya, mengetahui at the same time and frekuensi dari signal, gitu ya. Nah, signal processing ini bisa didekati, gitu ya, signal processing approach. Jadi kita memerlukan pendekatan pengolahan dari sinyalnya, gitu ya, itu untuk mencari, ya, to set for what spectral components, gitu ya, exist, gitu ya. Ya, ini kita harus bisa mencari, gitu ya, at a given time interval, pada interval waktu tertentu itu komponen
spektral mana gitu ya yang dia eksis gitu ya. Nah, ini tentu harus ada pendekatan sinyal processing-nya gitu. Nah, ini adalah hukum dari Heisenberg box gitu ya. Ini menyatakan persamaannya seperti ini ya. Ini matematik banget begitu ya di sini ya. Nah, sehingga dari pendapatnya ini Heisenberg ini muncul improved version dari STFT gitu ya. Tapi agak mirip memang gitu ya, but similar gitu ya, di mana akan decompose a signal in a set of signal. Jadi sinyal nanti akan dibagi-bagi gitu ya istilahnya ya, didekomposisi gitu ya ke dalam himpunan-himpunan signal gitu ya, in a set of signal gitu ya. Nah, sehingga akan muncul kemampuan gitu ya, capable of multi resolution analysis. Sehingga kalau sinyal itu didekomposisi atau dibagi-bagi menjadi banyak set signal gitu ya, berarti kan nanti kita melakukan analisisnya menjadi multi resolution analysis gitu ya yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, di mana different resolution gitu ya, berarti nanti akan kita peroleh different resolution gitu ya at different frekuensi gitu ya. Nah, seperti itu ya kira. Nah, kemudian ini ada continuous ya, continuous wavelet transformnya ini mungkin sama sih ya, sama seperti ini ya. Mungkin ada yang tadi ya, yang tadi itu ya persamaannya yang slide sebelumnya ya yang sudah saya jelaskan ini kan bentuknya sama begitu ya. Jadi CVT dari tau, S di mana taunya ini adalah translation-nya gitu ya. The location of the window, kemudian S-nya ini scaling-nya ya. Jadi tadi ya kan ada A ada B begitu ya. Jadi translation ini maksudnya dari pergeserannya begitu ya taunya. Kemudian S-nya ini yang skalanya tadi yang mempengaruhi apakah sinyal itu teregang atau termampatkan gitu ya. Nah, di mana di sini omega conjugate dari T min tau per S-nya ini adalah yang kita sebut sebagai mother wavelet. Nah, nanti akan ada banyak muncul jenis-jenis mother wavelet gitu ya. Ada Mexican head, ada Morlet gitu ya, ada Dovic's gitu ya, dan lain sebagainya. Terus di sini wavelet ya. Wavelet ini menggunakan istilahnya itu small wave gitu ya, atau istilahnya ondulate gitu ya. Jadi wavelet itu maksudnya kita memanfaatkan small wave ya, jadi gelombang kecil ya. Jadi gelombang kecil yang sebagai mother waveletnya itu gitu ya. Jadi dia yang sifatnya atau bisa kita fungsikan sebagai window signalnya gitu ya, di mana panjangnya tertentu ya, finite length. Dan ini nanti ya, jadi ada mother waveletnya. Ini prototype to build other wavelet with dilation or compression and shifting operators. Jadi mother waveletnya ini memang bentuk prototype. Jadi nanti kan muncul macam-macam ya jenisnya. Ini memang untuk build sinyal waveletnya gitu ya dengan teknik dilasi atau kompresi gitu ya. Dilasi atau kompresi dan juga shifting ya, pergeseran ya, operators. Nah, ini scale-nya ya, kalau S-nya lebih dari 1 berarti dilated signal, jadi teregang ya, dilated ya. Kemudian S kurang dari 1 compress signal. Terus ada translation juga, jadi translation ini nanti yang akan menggeser sinyalnya gitu ya. Akan terjadi shifting of the signal gitu ya, seperti itu. Mungkin kalian belum tergambar barangkali ya ini nanti dipakai kayak gimana begitu ya. Nanti yang pertemuan minggu depan ya itu ada case yang nanti kita bahas dengan implementasi waveletnya ini. Ya, ini ada untuk CVT Practical Computation. Ini untuk S dan T-nya gitu ya. Jadi seper akar S absolut dari S ini, nilai absolut dari S-nya ini merupakan energi normalization gitu ya. Persamaan ini.
Dimana kalau kita pilih S-nya sama dengan 1, tau-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, berarti kan di sini apa berarti? Jadi WT ya. WT ini kan nanti apa istilahnya dari mother wavelet-nya ya menjadi maksudnya omega T ya, menjadi omega T. Kalau S-nya sama dengan 1, tau-nya sama dengan 0. Kemudian compute the integral and normalize by ini gitu ya. Jadi kita hitung nilai integralnya dan juga nanti di normalize dengan seper akar S-nya gitu ya. Kemudian kita coba shift the wavelet by tau sama dengan delta T. Jadi kita coba geser nilai tau-nya sepanjang delta T. Kemudian di-repeat lagi gitu ya, diulangi lagi iterasi dari pertama gitu ya, and repeat until wavelet reaches the end of signal. Jadi digeser-geser begitu ya, tau-nya sepanjang delta T. Ya, kemudian diulang lagi until wavelet-nya itu, operasi wavelet-nya itu seluruh sinyalnya gitu ya, dari awal sampai end signalnya gitu ya. Nah, itu proses pergeserannya. Kemudian kita coba increase gitu ya, increase S-nya. Tadi S-nya sama dengan 1 ya, Adik ya, S-nya sama dengan 1. Terus tau-nya sama dengan 0. Terus habis itu kita rubah tau-nya digeser sama dengan delta T gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, nanti dianalisis. Nah, kemudian nanti kita coba lagi repeat gitu ya, dengan increase nilai S-nya. S-nya dicoba-coba sama dengan 2, misalkan kemudian taunya digeser-geser gitu ya, lagi untuk proses semua sinyal ya, dari awal sampai akhir gitu ya, kemudian dianalisis gimana. Terus dirubah lagi gitu ya, sinyal untuk misalkan S sama dengan 2 juga gitu ya, nanti di proses yang sama begitu seterusnya sampai nanti diperoleh apa ya, kita bisa memperoleh informasi dari sinyalnya gitu ya, dari operasi wavelet ini. Ya, ini contoh ya antara time sama frekuensi resolution. Nah, ini ya. Ini kita bisa lihat tadi ya. Jadi ada apa ya? Ada trade off begitu ya. Jadi ada better resolution, kemudian poor frekuensi resolution. Ini untuk yang atas gitu ya. Untuk yang bagian bawah sendiri ini better frekuensi resolution and poor time resolution. Ya, ini apa? Kalau di wavelet ini each box represent equal portion gitu ya. Nah, kemudian resolution NSTFT is selected one for entire analysis. Nah, ini bedanya ya, kalau di wavelet itu per boxnya ini, each boxnya ini yang dianalisis, tapi kalau untuk yang STFT ini selected once for entire analysis. Gitu. Ya, karena tadi ya ada dibagi segmen-segmen ya untuk waveletnya tadi dengan apa skala yang kan dibagi-bagi gitu ya, ibaratnya sinyal itu dibagi-bagi dengan skala yang berbeda gitu ya, diuji cobakan dengan skala yang berbeda, kemudian digeser gitu ya, ada proses windowing, ada proses pergeseran juga dari awal sampai akhir. Ya, ini yang mungkin agak berbeda dengan STFT gitu ya. Kalau STFT itu kan hanya proses pergeserannya saja gitu ya, jadi tidak ada proses scalingnya gitu ya, tapi kalau di wavelet ini ada proses scaling yang dilakukan gitu. Ya, mungkin begitu adik-adik, ada yang ini ditanyakan dari sini? Ya, dari sini kita bisa lihat, jadi untuk yang time series seperti ini gitu ya. Kemudian ini modelnya ya seperti ini. Kalau Puyi transform itu modelnya kotak-kotak seperti ini gitu ya, comparison dari transformation-nya begitu ya. Kalau untuk yang STFT ini segmen-segmennya ini dia apa sama gitu ya, karena menggunakan window-nya itu tertentu ya, kalau di STFT ya. Window-nya itu tertentu ya, panjangnya. Dan itu nanti yang digeser-geser ke seluruh sinyal. Tapi kalau yang wavelet ini kita bisa memvariasikan skalanya begitu ya dari window-nya tadi. Kemudian juga operasinya juga sama dengan STFP digeser-geser gitu. Jadi di sini kita lihat ada hasil scaling-nya begitu ya, dengan segmen-segmennya ini dengan ukurannya yang berbeda-beda gitu ya. Ya, mungkin seperti itu adik-adik, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?
Halo, jelas ya? Ini slide-nya sudah berpindah-pindah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, oke. Gimana, jelas? Ya, mungkin masih belum apa ini ya, mungkin barangkali ya, mudah-mudahan sih ini dari teorinya seperti ini ya. Ini dari teori ini kita juga harus paham juga gitu ya. Ya, untuk ini juga tadi ya, kembali lagi ke slide-nya yang tadi ya mungkin ya. Bentar. Ya, ini untuk yang tadi ya, ini juga sama sih sebenarnya, cuman simbol-simbolnya saja yang berbeda gitu ya. Nah, ini sama ya, tadi persamaannya kan yang menggunakan ini juga gitu ya. Kalau diintegralkan kan 1/, akar nilai absolut A ini kan bisa keluar ya, bisa dikeluarkan ya. Nah, ini dengan B berlaku sebagai penggeser fungsi sepanjang XT gitu ya. Dan A-nya ini berlaku sebagai penskala waktu gitu ya pada fungsi omega. Ya, udah ini tadi ya sudah kita lihat ya. Kemudian tanda ini juga menunjukkan operasi conjugate dan juga ada normalisasi gitu ya, energi tadi kan istilahnya energy normalization gitu ya. Memastikan bahwa energinya sama untuk semua nilai A dan juga untuk semua nilai B jika B-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 1 gitu ya, maka wavelet ini berada dalam bentuk naturalnya dan disebut dengan istilah the mother wavelet. Nah ini ya, jadi kalau mother waveletnya apa gitu ya, itu ketika kita tahu kondisinya ketika B-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 1, gitu ya, kita bisa mendapatkan model dari mother wavelet-nya. Gitu ya. Nah, ini kita menggunakan mother wavelet-nya Morlet, ini kebetulan gitu ya, dengan omega T-nya gitu ya. Nah, ini kan dinyatakannya omega T ya, karena B-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 1 gitu ya kan. Istilahnya kita mendapatkan atau model dari mother wavelet itu ketika B-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 1. Ya, ini kita dapatkan omega T-nya ini ya. Bentuknya ini, kalau mother wavelet-nya Morlet gitu ya, E pangkat min T kuadrat cos sekian ini ya. Cos pi akar 2 ln 2 T. Gitu. Nah, ini bentuknya sinyalnya seperti ini. Nah, kalau yang di sini ini XT, jadi ini transformasi balik gitu ya. Transformasi balik dari sinyal yang mau kita rekonstruksi gitu ya untuk kita peroleh kembali sinyal aslinya. Jadi kembali ke XT. Ini seper C. Seper C integral begitu ya, integral 2 kali dengan C-nya ini gitu ya. Ini untuk mendapatkan kembali sinyal aslinya XT. Ya, ini dari WAP-nya. WAP-nya ini kan hasil transformasi wavelet-nya gitu ya, kemudian dikalikan dengan omega APT di ADP. Ketemu XT-nya. Nah, ini biasanya jika jadi C-nya ini disebut nilainya 0 sampai tak berhingga, disebut kondisi yang diizinkan gitu ya. Biasanya jika dikehendaki untuk memperoleh kembali sinyal asli, maka digunakan transformasi wavelet diskrit ya. Ya, ini karena lebih mudah dan perhitungannya yang harus dilakukan juga lebih sedikit. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga di transformasi wavelet diskrit gitu ya, waktu diskrit. Nah, kemudian di sini ada wavelet ya. Wavelet seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, pada gambar ini ya, gambar 1 ini.
itu tidak berada pada satu waktu atau frekuensi yang spesifik, ya. Ya, kenyataannya wavelet itu menawarkan kompromi antara letak waktu dan frekuensi, ya. Jadi wavelet itu bisa terlokalisir gitu ya dalam waktu dan frekuensi gitu ya. Namun tidak untuk salah satunya gitu ya. Jadi bisa terlokalisir dalam waktu dan frekuensi tertentu. Ukuran jangkauan waktu untuk suatu wavelet tertentu itu dinyatakan dengan delta T omega ini. Nah, ini bisa ditentukan dengan akar kuadrat momen kedua wavelet. Ya, ini dari persamaan 7 terhadap pusat waktunya, ya, atau momen pertamanya. Ini penurunannya ya secara matematik ya. Kalau kita ingin mendapatkan ukuran jangkauan waktunya, delta T omeganya, terhadap T0-nya ya, waktu pusatnya. Dengan T0-nya ini dinyatakan di persamaan 8. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa juga mendapatkan jangkauan frekuensinya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa memperoleh juga delta WT omega, gitu ya. Delta omega, ya delta omega T omega, gitu ya. Ya, ini ya untuk jangkauan frekuensinya. Ini dengan omega ini ya adalah omega dalam kurung gitu ya, adalah representasi domain frekuensi, yaitu transformasi Fourier gitu ya dari omega T per A dan omega 0 adalah frekuensi pusatnya. Sama dengan tadi ya jangkauan waktu ya terhadap omega 0 ya, kalau yang tadi terhadap T0. Nah, kemudian jangkauan waktu dan frekuensi dari keanggotaan dapat diperoleh dari mother wavelet menggunakan persamaan 7 dan 9 ya, jangkauan waktu. Karena jangkauan waktu ini penting ya Adik-adik ya untuk menentukan resolusinya tadi gitu ya. Resolusinya resolusinya bagus di mana gitu ya, bagus di time atau frekuensi. Nah, ini kita tentukan dari jangkauannya ini, nilai jangkauannya. Nah, ini menggunakan persamaan 7 dan 9 ya. 7 dan 9. 7 ini jangkauan waktu, 9 ini jangkauan frekuensi. Dilasi oleh variabel A, ini akan mengubah jangkauan waktu dengan cara mengalihkan delta T omeganya dengan A. Nah, kemudian ini jangkauan waktu dari omega A, 0 bisa didefinisikan sebagai berikut gitu ya, delta T omega A. Kemudian di sini hubungan terbalik antara waktu dan frekuensi diperoleh dengan menerapkan persamaan 7 sampai 10 gitu ya. Nah, ini nanti akan diperoleh wavelet gitu ya, model Mexican head. Ya, wavelet Mexican head. Kalau yang tadi kan modelnya Morlet ya. Kalau di sini kita buat hubungannya terbalik antara waktu dan frekuensi, diperoleh dengan menerapkan persamaan 7 sampai 10, maka akan kita peroleh wavelet ini ya, model Mexican head. Nah, sehingga jangkauan frekuensi atau bandwidth akan sama dengan jangkauan mother wavelet dibagi A gitu ya, sama dengan ini. Nah, kemudian jangkauan frekuensi dikalikan dengan A, maka akan dihasilkan suatu nilai yang konstan gitu ya, dihasilkan oleh persamaan 7 dan 9. Nah, ini mungkin macam-macam karakter ya dari mother wavelet-nya ya. Ya, ini memang nanti ada persamaan 12, ini menunjukkan hasil kali tersebut invarian terhadap dilasi gitu ya, dan bahwa jangkauan itu terhubung terbalik gitu ya. Nah, ini jangkauan waktu dan frekuensinya ini kan berbanding terbalik begitu ya. Kalau kita pindah ke arah kanan gitu ya, jangkauan frekuensi ini berbanding terbalik dengan jangkauan waktu. Ya, seperti itu. Jadi nanti kenaikan pada jangkauan frekuensi gitu ya, delta omega ini akan menurunkan jangkauan waktu ya. Nah, jangkauan-jangkauan ini nanti berhubungan dengan resolusi waktu dan resolusi frekuensinya begitu ya. Ya, dengan menurunkan jangkauan waktu wavelet, yaitu dengan menurunkan A-nya, maka akan menghasilkan karakteristik waktu yang lebih akurat gitu ya. Namun akan mengorbankan resolusi
frekuensinya. Nah, ini dampaknya ya, karena kan berbanding terbalik ya antara jangkauan waktu dan jangkauan frekuensi. Jadi kalau menurunkan jangkauan waktu wavelet akan menghasilkan karakteristik waktu yang lebih akurat, tapi resolusi frekuensinya jadi jelek gitu ya. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Nah, CWT akan menawarkan resolusi yang lebih baik jika A-nya besar dan panjang wavelet gitu ya, dan jendela waktu efektifnya itu panjang gitu ya. Sebaliknya jika A-nya kecil, waveletnya pendek, dan resolusi waktunya maksimum gitu ya. Nah, ini nanti akan waveletnya hanya mampu merespon komponen frekuensi yang tinggi saja gitu ya. Nah, ini ya, kalau resolusi waktunya itu maksimum, maka kan resolusi frekuensinya kan akan turun ya, resolusi frekuensinya turun sehingga hanya mampu merespon komponen frekuensi tinggi saja gitu ya, tidak bisa detail gitu ya. Nah, seperti itu. Karena A-nya ini bervariasi, maka dapat dilakukan trade-off antara resolusi waktu dan frekuensi, dan ini merupakan kunci dari CWT-nya. Jadi ya memang harus pandai-pandai ini ya, pandai-pandai memilih mana yang dipilih yang lebih bagus ini resolusinya ya. Mau resolusi waktu atau resolusi frekuensi. Nah, ini memang nanti tergantung dari ininya ya, kebutuhannya gitu ya, keperluannya kita melakukan analisis. Kalau resolusi waktunya bagus itu kan berarti pengolahan sinyalnya kan akan semakin ini ya, semakin bagus ya. Jadi semua informasi itu bisa kita olah begitu ya di domain ketika terjadi perubahan terhadap waktu itu bisa bisa tertangkap semua gitu ya. Tapi ya itu tadi komponen frekuensinya atau resolusi frekuensinya jadi turun gitu ya. Dia hanya mampu merespon komponen frekuensi yang tinggi-tinggi saja akibatnya begitu ya. Kalau waktunya itu bisa merespon cepat, resolusi frekuensinya turun karena dia hanya mampu merespon komponen frekuensi yang tinggi saja. Kebayang ya adik-adik ya. Tapi kalau misalkan kita dahulukan yang resolusi frekuensinya yang tinggi gitu ya, misalkan lebih detail gitu ya resolusinya kita dapatkan gitu ya di frekuensi ini, ya tentu waktunya yang akan lambat begitu ya. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Jadi proses pengolahan waktunya juga akan jadi lambat karena yang kita utamakan ya mendapatkan komponen-komponen frekuensinya lebih detail gitu ya resolusinya gitu kan, sehingga proses pengolahan waktunya menjadi lebih lambat atau resolusinya menjadi lebih jelek gitu ya, atau poor gitu ya, seperti itu. Nah, ini kunci dari CWT itu di situ. Ya, begitu adik-adik, kira-kira jelas ya dari sini penjelasan saya? Jelas, Bu. Ya, oke. Yang kemarin tugasnya mungkin sudah dikumpulkan ya. Ya, ini sebenarnya ada program MATLAB sih ya. Ada program MATLAB menggambarkan ini ya CWT gitu ya dari sinyal yang dia ada dua sinyal sinus gitu ya dengan dua frekuensi. Nah, ini kita coba plot gitu ya waveletnya fungsi A dan B itu bagaimana begitu ya caranya. Ya, mungkin bisa dicoba ya, mungkin bisa dicoba sebentar. Di MATLAB-nya masing-masing ya. Ya, sudah punya ini ya MATLAB semua ya, yang bacakan tapi versinya. Sudah download dan install, ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, oke, ini ada contoh ya, contoh program MATLAB ya. Mungkin saya share juga nanti di ini, di Hebat ya.
Nah, kira-kira nanti kalau kita praktek dengan sinyal ECG bagaimana gitu ya. Ini mungkin nanti akan terlihat ininya apa manfaat gitu ya dari pengolahan ini itu untuk apa gitu ya di sinyal medis gitu. Ya, oke, mungkin sebentar saya coba buka ya. Ini bentar gimana tadi saya simak. Contoh ini. Ya, ini contoh MATLAB ya untuk CWT ya. Jadi ada dua sinyal sinus, frekuensinya 10 Hz dan 40 Hz gitu ya. Kalau kita plot dengan MATLAB itu model sinyalnya seperti ini. Jadi ada sinyal sinus 10 Hz dan 40 Hz. Kemudian coba ini ya untuk bentuk CWT-nya bagaimana, continuous wavelet transform dari sinyal ini gitu ya. Jadi di plot ini dengan menggunakan wavelet Morlet gitu ya. Kemudian nanti di plot sinyal waveletnya itu sebagai fungsi A dan B gitu ya. Kalau tadi kan B itu kan menyatakan waktu ya, pergeseran waktunya. Kalau A itu ininya ya, besar scalingnya gitu ya. Itu nanti ini sudah ada ininya sih contoh programnya. Jadi tinggal bisa Anda coba begitu ya. Nah, ini si frekuensi samplingnya berapa, kemudian panjang sinyalnya juga ditentukan gitu, kemudian jumlah titik waveletnya, ini frekuensi untuk sinyal sinus yang pertama, sinyal sinus yang kedua, begitu ya. Kemudian jumlah nilai A, ya, jumlah nilai A ini misalkan ditentukan 128. Nah, nanti kan A-nya kan divariasi ya, divariasikan. Ini berapa? Kan nanti divariasikan di apa bisa diturunkan gitu ya dari nilai maksimumnya. Jadi ada proses decrement di sini sebesar 0,5 gitu ya dengan nilai awalnya 4. Kemudian ini faktor skala dari frekuensi waveletnya ya, pakai pi gitu ya kali akar ini 2 per log 2 gitu ya. Atau len ya. Kalau ini log 2 jadi log yang berbasis 2 ini ya untuk angka 2 gitu ya. Ini faktor skala frekuensi waveletnya. Kemudian yang ini untuk gambar dari ini gambar dari wavelet apa gelombang sinusnya gitu ya. Kita plot dulu. Terus kemudian kita coba mentransformasi pakai wavelet Morlet untuk CWT-nya ini menggunakan ini. Ya, ini programnya gitu ya. Nah, kemudian kita coba plot dengan ini menggunakan ini kan persamaan Morletnya tadi ya, eksponensial min T pangkat 2 tadi ya kali cos, lupa saya tadi. Nah, ini kan tadi persamaannya mungkin di anu ya di PPT ya, sebentar. Coba saya share PPT-nya lagi ya. Tadi persamaan Morletnya apa tadi ya? Ini ya. Ya, ini wavelet Morletnya kan ini ya. Nah, ini E pangkat min T kuadrat cos ini ya, pi 2 dan 2T gitu ya. Ya kan? Terus ya, sehingga itu tadi dibagi 2 ya kayaknya ya. Programnya ini. Jadi Morletnya ini eksponensial cos W0, di mana W0-nya
Ini ya, dinyatakan dengan ini. Pi kali akar 2 ln 2. Dia. Tuh. Terus ini per akar A. Jadi sesuai dengan persamaan tadi. Persamaan Morletnya tadi. W0-nya ini sudah di state di awal seperti ini. Ya, oke. Kemudian ini dibuat simetri terhadap 0. Ya, pakai ini. Function flip LR. Ya. Kemudian ada proses konvolusi, wavelet, dan sinyalnya, jangan lupa begitu ya. Terus sudah ini tambahan aja gitu ya, untuk nilai increment dari I-nya. Terus ini diplot dalam 3 dimensi. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini CWT-nya ya. Jadi bisa kita plot gitu ya terhadap skala. Skalanya tadi kan maksimum berapa? 4 ya. Inisialnya 4, kemudian dia decrease di decrement 0,5 gitu ya. Nah, jadi 3, 2,5, 2 gitu ya sampai 0. Kemudian ini B-nya untuk waktunya kan ya digeser-geser gitu ya. Ini 0 sampai 3 sehingga nanti menghasilkan sinyal dari CVT-nya seperti ini. Ya, mungkin itu ini ada rotate-nya ya, rotate 3 dimensi. Sehingga nanti grafiknya itu bisa adik-adik putar-putar gitu ya. Ini kebetulan MATLAB-nya ada di laptop saya yang satunya ya. Saya belum install di ini ya, di laptop yang satunya ini. Ya, tapi adik-adik bisa coba itu ya, programnya jalan gitu ya. Ya, nanti akan hasilnya seperti ini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini kira-kira? Mau tanya Bu, Mm-mm. dengan yang sinyal yang tertampil di situ kan ada beberapa warna yang berbeda ya Bu. Itu apakah artinya sama atau gimana ya Bu? Warna-warna yang ada di hasilnya tadi. Ya, ini akan menghasilkan ini. Ya, ini nanti ada maknanya ya Rosa ya. Jadi ada maknanya dari sinyal-sinyal ini kan dia tertampil ada 2 frekuensi ya, ada 2 frekuensi. Jadi di sini ada 2 macam sinyal gitu ya. Jadi ada yang warna merah gitu ya tadi sebentar. Ada yang warna biru gitu ya. Nah, ini menggambarkan pola frekuensi itu. Nah, ini ya. Jadi ada 10 Hz. Jadi kalau ini kan bentuknya seperti ini ya. Jadi ya ini CWT-nya nanti bisa terbedakan di situ gitu ya. Ya ini karena menggambarkan itu tadi sinyalnya ada 2 macam itu, Rosa. Sinyal untuk yang 10 Hz dan 40 Hz gitu. Nah ini di profil dari warnanya bisa tergambar seperti itu. Jadi kalau yang 10 Hz itu ya, ini digambarkan dalam bentuk yang merah, kuning gini ya. Kemudian yang 40 Hz ini yang birunya ini. Nah, kalau di ini kan ya mungkin bisa diputer ya barangkali ya di elevasi itu nanti perbedaannya akan menjadi terlihat seperti ini ya. Ini yang untuk yang daerah yang positif saja ya, yang atasnya ya. Yang atasnya ini kan berarti amplitudenya ya, yang bukan bawahnya ya, yang bukan sinyal yang birunya, yang merahnya ini akan tergambar menjadi seperti ini. Jadi tinggi rendahnya dari sinyalnya itu ya, itu tergambar di grafik 3 dimensinya. Mungkin seperti itu Rosa, kira-kira. Iya Bu, paham Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah ini nanti untuk yang sinyal ECG ini nanti akan lebih menarik lagi gitu ya. Kalau itu cuma ada dua karakter dua macam sinyal saja gitu ya. Nanti minggu depan ini kita akan praktek ke sinyal ECG gitu ya. Jadi case study
untuk aplikasi deteksi abnormalitas jantung, gitu ya, berdasarkan sinyal suara jantung, gitu ya. Nah ini nanti sinyal suara jantung ini nanti bisa dari ini ya. Ya sebenarnya kalau dari ECG saja bisa sih ya, tapi kita coba lihat nanti apakah dari ECG atau dari stetoskop ya. Bentar. Kalau dari stetoskop ini berarti kita harus punya datanya itu ya. Data untuk suara atau sinyal stetoskop itu gitu ya, dari suara jantung ya, sinyal jantung. Nah, itu kan juga sinyal juga ya, ada sinyal suara yang dihasilkan, bisa kita identifikasi juga kan, dari situ ada suara dari stetoskop itu kan bisa ada suara paru, ada suara jantung gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita bedakan juga gitu ya, mana kan berarti harus difilter itu ya, mana suara paru, sinyal paru, mana suara jantung gitu ya. Nah, kemudian di situ bisa kita deteksi jenis kelainannya. Sebentar, ini kok nggak ada ya, sebentar. Saya carikan filenya. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini kira-kira? Sebentar ya, saya carikan filenya dulu. Ini dari bisa dari papernya Pak ini ya, dari papernya Pak Hendra bisa ini, bisa dibaca. Nanti bisa saya share untuk bahan bacaan dulu ya untuk kajian minggu depan gitu ya Pak Hendra ini ya dari stetoskop juga ya, mungkin bisa saya perlihatkan ya barangkali papernya. Membandingkan antara stetoskop dengan ECG. Aduh, bisa di-download nih. Nah, ini bisa. Nah, mungkin ini bisa PR barangkali nanti saya upload juga, nanti bisa dibaca, minggu depan bisa kita bahas ya. Ini sudah saya share. Ini papernya Pak Hendra ya, waktu S3 gitu ya. Analisis sinyal elektrokardiografi dan fonokardiografi secara simultan menggunakan continuous wave transform. Ini kebetulan dengan Pak Eko Supriyanto ya, Pak Eko Supriyanto ini researcher dari Indonesia yang bekerja di UTM ya. Nah ini tahun berapa ya? 2012 ya. Nah, jadi dari sistem analisis aktivitas jantung berdasarkan sinyal suara jantung atau PCG gitu ya, fonokardiografi dan juga ECG yang ditampilkan secara simultan dan dianalisis menggunakan CWT. Nah ini Pak Hendra sepertinya develop sendiri ya alatnya ya, ini dari stetoskop gitu ya, untuk deteksi suara jantungnya, kemudian ada filter gitu ya yang dilakukan gitu ya. Jadi kan suaranya kan dari stetoskop itu ada suara paru, ada suara jantung gitu ya. Ini perlu dipisahkan gitu kan untuk mengekstrak suara jantungnya saja, sinyal jantungnya. Kemudian ini ada deteksi dari ECG-nya begitu ya. Nah, dari ECG ini coba ditampilkan secara simultan ya, jadi dari stetoskop atau dari PCG-nya ya istilahnya, dengan ECG ini ditampilkan secara simultan. Kemudian dari data keluarannya ini berupa data TXT gitu ya. Jadi secara simultan itu maksudnya bisa dibandingkan ya. Misalkan mungkin time-nya itu secara berurutan begitu ya, bisa dibandingkan pada waktu yang sama sinyalnya begitu ya, antara sinyal PCG-nya dengan ECG-nya gitu. Dan ini dengan menggunakan DFT untuk mengetahui respon frekuensinya, kemudian dianalisis dengan menggunakan CWT, ini menggunakan program Delphi gitu ya. Nah ini memang benar-benar
membuat sendiri gitu ya ininya ya, model apa hardware-nya begitu ya. Nah, ini terlihat adik-adik gitu ya. Jadi ada ada kontur yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini kan menarik ya adik-adik ya. Kalau tadi kontur warnanya ya cuman 2 macam itu saja begitu ya. Tapi kalau sudah sinyal jantung yang itu sudah variasinya banyak begitu ya, frekuensinya. Nah, ini nanti akan menghasilkan kontur-kontur warna seperti ini. Nah, kontur-kontur warna ini nanti yang bisa kita apa ya, kita analisis gitu ya, atau kita identifikasi gitu ya kelainannya apa saja di pada rentang frekuensi tertentu begitu ya, pada rentang frekuensi dan waktu tertentu ini ya bisa kita analisis itu kelainannya. Mungkin seperti itu Rosa yang bisa saya berikan gambaran Rosa sekilas. Ya, Bu. Halo. Ya, Bu, sudah tergambar, Bu. Ya, yang lain mungkin. Ya, ini kelihatan kan skala 55 gitu ya. Kemudian ini untuk frekuensi 130 Hz gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita kaji ini ya papernya ini. Kemudian pada waktu ini ke-16 ini 0,32 second ya. Kemudian 16,2 ini setara dengan 0,34. Ya, nanti perlu dibaca juga sih ini maknanya apa ini ya dari grafiknya ini ya. Apa juga keterangan-keterangannya ini gitu ya. Ini untuk hasil dari sinyal ECG gitu ya, hasil CWT dari sinyal ECG. Nah, sehingga nanti bisa direkam left ventricle-nya, kemudian right ventricle-nya bagaimana begitu ya. Frekuensinya ini analisis CWT-nya, waktu kejadiannya, ini suara jantung pertama, kedua, ketiga, keempat begitu. Nah, ini mungkin ya sudah mengarah ke kelainan belumnya ini ya. Nah, ini untuk anu ya, untuk ECG juga begitu ya ini ya. Ya, ini sepertinya ingin ini ya, mungkin ingin membandingkan ya, membandingkan hasil dari ekstraksi ciri begitu kayak sepertinya ya, hasil ekstraksi ciri antara sinyal hasil PCG dengan ECG secara simultan itu bagaimana gitu. Nah, ini dengan CWT itu memberikan informasi bahwa pada suara jantung frekuensi dominan itu banyak berada pada bunyi suara jantung pertama. Sedangkan pada sinyal jantung frekuensi dominan berada pada area gelombang QRS kompleks gitu. Nah, ini memang sepertinya belum dikonsultasikan juga ya dengan dokter ya, atau sepertinya datanya juga belum diarahkan ke ini, ke analisis ya, ke analisis dari sinyal jantungnya begitu ya. Sepertinya jadi cuman hanya merekam saja, merekam sinyal jantungnya tadi dengan metode CWT dengan hardware-nya itu dari ECG maupun PCG. Sepertinya itu jadi belum sampai ke analisis kelainannya gitu ya kalau terjadi kelainan di jantungnya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi nanti bisa terbedakan barangkali Rosa itu ya dari frekuensi-frekuensinya itu dengan kontur warna-warnanya itu tadi. Iya, seperti itu Rosa, kira-kira. Ada yang ditanyakan lagi, adik-adik? Dari saya cukup, Bu. Ya, baik. Ya, kalau mungkin nanti kita akan banyak ya berbicara wavelet itu kalau implementasinya di sinyal bagaimana, kemudian mungkin sedikit di citra juga ya. Kalau di citra itu kan juga bagian dari sinyal sebenarnya supaya nanti ada gambaran juga kalau di citra itu bagaimana gitu ya, kalau di sinyal itu bagaimana. Ya, itu seperti itu kira-kira.
Ya itu semua ada di MATLAB gitu ya, toolbox-nya tinggal menggunakan. Tapi ya sekali lagi kalian juga harus memahami gitu ya model matematiknya. Oke, mungkin di sini saya coba melihat ininya ya, melihat tugasnya barangkali. Ya, tugasnya sudah submitted ini 16. Ya, ada yang ditanyakan mungkin mengenai tugasnya? Permisi Bu, izin bertanya. Kemarin saya kira itu pengumpulan tugasnya perwakilan tiap kelompoknya, jadi saya tidak mengumpulkan Bu. Oh iya, perwakilan tidak apa-apa. Ya. Perwakilan tidak apa-apa ya. Iya. Nah, sama mau tanya presensi di Sofia. Oh, presensinya di Sofia juga ya? Ya, sebentar. Ini saya itu iya, Sofianya belum saya buka ya, nggak apa-apa ya. Bingung saya itu soalnya banyak aplikasi ya. Iya. Iya, banyak aplikasi. Bentar. Ya, mungkin lebih baik kita di Sofia juga presensi aja ini. Daripada nanti ditegur. Sebenarnya gini, adik-adik kemarin tuh memang ada ada perbedaan gitu ya. Mengenai ini, mengenai oh ya ini kan sekali. Analisis sinyal biomedis ya, case structure. Jadi di sini kita kartu kendali dan lain sebagainya itu tidak menggunakan Sophia gitu. Ya, karena ini dipandangnya kurang ini ya, dosen-dosen mungkin terlalu rumit gitu ya, tidak user friendly. Nah, itu makanya kemarin ada banyak keluhan gitu menggunakan Sophia. Nah, kemudian ada muncul kartu kendali ini dari fakultas begitu. Nah, dari fakultas ini dipandang lebih user friendly. Akhirnya kita menggunakan itu kartu kendalinya dari fakultas. Nah, dan ternyata ya itu tadi ada ini ya kita bingung ya mau apa, jadinya di grup itu sepakat di grup dosen ya sudah yang Sofia diberhentikan, kita fokusnya mengisinya di itu di selain attendance yang ada di Hebat juga kartu kendali milik fakultas, jadi tidak mengisi di Sofia gitu. Jadi karena yang di kartu kendali fakultas ini untuk kebutuhan data dosen itu aktif atau tidak mengajar begitu ya. Terus kemudian juga data dari kebutuhan untuk penjaminan mutu fakultas. Nah, kita kan bingung ya, kalau di Sophia kan tidak terintegrasi dengan fakultas masalahnya. Ya itu akhirnya itu.
Permisi, Bu. Kelasnya masih ada sampai jam 14.40, Bu. Oh, masih ada ya di Zoom ya? Oh, ya saya kira kalau kalau Mas udah tadi kok di Zoom saya terlihat ada zoom out begitu. Saya kira kalau sudah selesai. Ternyata Zoom yang mana tadi ya yang ini ya. 2 Mohon menit maaf ya, lagi, Bu. Iya, kok bisa ya? Tadi saya ada tulisan zoom out begitu loh. Zoom out dari mana tadi itu yang out itu ya? Saya kira kalau Zoom-nya ini kuliah ini. Iya, iya. Waduh, gimana ini? Ya, sudah ada yang ditanyakan mungkin? Ini saya coba upload papernya Pak Endra di Hebat, sudah saya upload begitu. Terus untuk programnya. Iya, Alvin. Monggo Alvin. Oh iya, betul. Offline berarti ya. Kan ini ya analisis sinyal biomedik. Ya betul Alvin, offline. Ini kan kita diminta offline ya. Bisa kan ya kira-kira ya teman-teman ya? Untuk offline semua ada di Surabaya kan? Insya Allah bisa, Bu. Ya oke. Baguslah. Di sini sesuai jadwalnya di roster. Sudah punya roster semua ya. Untuk jadwal sama ruangannya sesuai dengan yang di roster. Iya Alvin, memang ini offline Alvin. Iya. Berarti ada sekitar berapa mahasiswa itu ya? Ada 30-an ya, 28 atau berapa itu ya? Ya nggak apa-apa kan ya, insya